Oke, jadi ini tanaman yang tadinya segar tiba-tiba layu. Di sini akan kita lihat gitu ya. Apa sih sebenarnya penyebabnya gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Cep. Jadi sudah lama ya nggak upload, hampir 1 bulan juga ya nggak upload itu saya, karena memang lagi sibuk juga. Nah, di sini saya melakukan beberapa penelitian sendiri gitu ya, mengamati perkembangan tanaman seledri khususnya. Nah, di sini ada tanaman seledri saya yang masih hanya beberapa ratus, mungkin sekitar 400 polybag kalau nggak salah ya. Budaya sebelumnya saya itu belum sempat buatkan video pembahasannya karena memang saya masih tahap belajar gitu ya. Nah, ini kebetulan tanam yang kedua dan medianya itu adalah media yang sama yang saya pakai kembali gitu. Namun di sini ada beberapa masalah yang ditimbulkan gitu. Yang terutama yang masalah pentingnya itu seperti ini. Ini tanaman akan mengalami layu. Nah, ini saya masih belum pasti juga, nanti akan kita lihat pastinya apa penyebabnya gitu ya. Karena memang curah hujan di tempat saya ini dalam 1 bulan terakhir itu cukup tinggi. Hampir setiap hari turun hujan gitu ya. Untuk yang normal sendiri itu seperti ini ya. Ini sangat normal. Daunnya cukup hijau. Yang ini sudah bisa dipanen. Kemungkinan ini saya akan mulai petikan pertama sekitar 3 hari lagi sudah bisa saya mulai petik gitu ya, agar per batang atau per polybag itu bisa menghasilkan 4 hingga 5 helai daun gitu ya. Ini kemarin cukup banyak juga ya yang terkena layu seperti ini. Ini memang karena medianya bekas, polybagnya pun bekas, dan tanah yang saya pakai juga tanah bekas budidaya lama sekitar 6 bulan yang lalu, karena waktu itu hanya berhasil 10 kali petik rata-ratanya gitu ya. Setelah itu turun hujan dan mulai timbul banyak masalah di situ, yang layu, yang menguning gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa faktor gitu ya yang mempengaruhi dalam berbudaya seledri ini sendiri gitu ya. Nah, terus kenapa saya memilih tanaman ini gitu ya. Jadi begini ya, kenapa saya memilih tanaman ini? Karena yang pertama ini benihnya itu cukup murah, itu yang pertama. Yang kedua itu perawatannya dibilang sulit ya, tidak terlalu sulit, hanya butuh ketekunan dan ketelatenan dalam memperhatikan gitu ya. Karena memang ini kemarin lagi sibuk juga ngurusi lahan yang satu lagi, jadi ini hampir nggak terurus. Dan ini belum pernah saya pupuk, baru 1 kali pun, itu baru 2 hari yang lalu saya pupuk. Dan ini sekarang sudah berusia sekitar 45 hari setelah tanam gitu ya. Nah, kemudian di umur 50 nanti pasti sudah saya panen untuk yang pertama kali. Untuk penyemprotan hama juga ini belum ada saya lakukan. Kemarin itu cukup parah ya kena hujan ya, karena makanya saya buatkan mini greenhouse dari plastik UV, tapi yang murahan lah, yang untuk apa namanya, untuk ya pagar-pagar gitu ya. Soalnya kalau plastik UV saya belum beli, itu rencananya mungkin bulan depan akan saya buatkan greenhouse, karena kemungkinan di bulan-bulan berikutnya akan turun hujan yang ekstrim di wilayah saya. Kebetulan di daerah saya ini ketinggian
6 meter dari permukaan laut gitu ya. Yang mana tanaman seledri ini sebetulnya lebih optimal tumbuh di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut itu. Jadi saya harus berpikir ekstra bagaimana caranya ini agar tanaman ini bisa optimal di wilayah saya gitu ya. Oke, ini bisa kalian lihat ya. Ini anakannya cukup banyak, sudah cukup banyak. Sebenarnya karena ini sistem apa namanya di tempat saya, panennya sistem potel atau diambil pelepahnya gitu ya. Jadi saya enggan memberikan pupuk yang terlalu ekstrim gitu ya. Tapi kalau tadi lain ceritanya kalau memang panen itu sistem cabut. Nah, sistem cabut seperti ini ya kalian harus memberikan pupuk yang lebih ekstra. Dan kemudian untuk perawatan itu, kalau kalian tanpa naungan seperti ini, kalian harus rajin menggemburkan medianya. Karena umurnya ini kan sekitar 50 hari baru bisa mulai panen gitu ya. Kalian harus sering-sering menggemburkan tanah di sekeliling tanaman agar tanaman ini akarnya cepat berkembang gitu ya. Karena memang butuh kelembapan tapi harus mempunyai media yang cukup gembur. Nah, itu salah satu faktor juga yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanaman seledri kalian gitu ya. Karena memang untuk hamanya sendiri saya belum ada menyemprotkan gitu ya. Jadi untuk tanaman yang ini tadi, ini akan kita bongkar bagaimana perkembangan akarnya, apa yang terjadi pada tanaman ini sendiri gitu. Dalam berbudidaya seledri ini, hal yang perlu diperhatikan itu hanya fungisida yang kalian pakai gitu ya. Karena memang tanaman ini kan yang dipanen itu daunnya gitu. Jadi bagaimana cara kalian itu agar daunnya itu tetap tumbuh subur dan normal gitu ya. Seledri ini sangat rentan sekali dengan penyakit bercak daun seperti ini. Ini saya ambilkan contohnya. Nah, ini bisa kalian lihat. Inilah contoh bercak daun yang saya maksud. Memang kalau dijual ini ya masih laku gitu ya. Di tempat saya itu nggak begitu salah. Kalau untuk di pasar-pasar tradisional ini masih masuk sih, masih bisa dimasukkan gitu ya. Apalagi saat harga seledri itu di atas Rp20.000 per kilonya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kalian yang memasukkannya di supermarket ini otomatis tidak akan masuk gitu ya. Karena kalau untuk di supermarket sendiri standarnya itu seperti ini contohnya. Nah, kalau yang ini sudah masuk ini ya. Ini sudah masuk sekitar 1,5 jengkal sampai 2 jengkal gitu. Jadi di supermarket itu sudah masuk gitu. Berdasarkan analisa saya sebelumnya gitu, dalam berbudidaya seledri ini sangat menguntungkan gitu loh. Karena kenapa? Karena panennya itu bisa berkali-kali dan optimalnya itu lebih lebih maksimal kalau kalian panen itu setiap 1 minggu sekali gitu ya. Nah, dalam perhitungan sebelumnya gitu, dalam budidaya sebelumnya saya memperhitungkan dalam satu rumpun itu isi 2-3 tanaman per polybag itu per hari dia itu bisa menghasilkan 1 gram beratnya itu 1-2 gram. 1 gram itu minimalnya gitu ya, bahkan bisa mencapai 2 gram atau lebih per hari gitu ya. Jadi kalau dalam 1 minggu gitu ya, kalian petik 1 polybag dengan jumlah 4 hingga 5 pelepah daun gitu ya, itu bisa mendapatkan 10 gram gitu loh. Dalam zaman sebelumnya itu saya mendapatkan 10 gram per polybagnya gitu ya, dalam 1 minggu gitu ya. Jadi kalian bisa menentukan hasil panen kalian itu
perharinya berapa kilo, berapa gram, berapa ons gitu ya, dengan jumlah tanaman kalian. Kalau kalian punya 1000 tanaman, 1000 polybag, otomatis dalam 1 minggu kalian bisa mendapatkan 7 kilo tanaman gitu ya. Itu interval tiap minggu gitu ya, itu minimal itu loh, bisa bahkan 10 kilo. Jadi rata-rata kalian bisa mendapatkan satu, itu pertumbuhannya ya nggak terlalu subur juga gitu ya. Kalau terlalu subur ya bisa 15 sampai 20 kilo kalau punya 1000 tanaman. Oke, jadi ini tanaman yang tadinya segar tiba-tiba layu. Di sini akan kita lihat gitu ya, apa sih sebenarnya penyebabnya gitu ya. Kalau air hujan nih sebetulnya nggak masalah sih air hujan itu, kan emang hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, yang menyebabkan banyak penyakit dari air hujan itu sendiri ya karena sistem drainase kita yang kurang baik. Kenapa? Yang pertama itu saya gunakan murni 100% ini tanah gitu ya. Tanah kalau kena air hujan, apalagi ini tekstur tanahnya itu kalau panas dia berabu gitu ya. Jadi ketika dia terkena hujan terus menerus, terkena air terus menerus, dia akan cepat padat gitu ya. Di sini kita akan lihat dalamnya itu seperti apa. Nah, kalau dari segi akarnya ini memang kurang berkembang gitu ya. Mari kita cuci dulu. Oke, di sini kalian bisa lihat ini. Nah, ini akarnya seperti ini. Dia memang kurang berkembang. Namun di sini terlihat namun di sini terlihat coklat busuk. Dan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu diserang oleh kutu yang biasa bersembunyi di balik-balik akar ini. Yang kedua ini karena emang jamuran disebabkan oleh kelembapan yang terlalu tinggi dan tiba-tiba cuaca itu panas gitu ya. Oke, jadi ini coba kita bersihkan aja yang ini. Nah, kita sisakan akarnya sedikit. Nih, dan kita coba tanam kembali di sebelahnya gitu ya, di media yang berbeda. Kita coba tanam di sini. Oke, jadi itu masih belum jelas ya penyebabnya itu apa gitu ya. Nah, di sini kita coba, saya nanti akan saya semprot dengan Kurakron pembasmi kutu di sekitar akar tanamannya tadi. Ini ada beberapa yang kena bercak daun. Karena memang ini baru satu kali ya saya semprot dengan fungisida gitu ya.
Nah, ini nggak tahu apakah nanti yang lain akan menyusul layu atau gimana, nggak tahu juga, kita lihat saja nantinya. Nih kalau seperti ini kan mantap gitu ya, bisa 10 kali panen saja kalian sudah untung besar gitu lah. Oke, saya akan menyemprot ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, and see you next time.